Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Reina Ramadhani Ayamat. Saya dari kelompok B7 dengan NIM G00254040 dengan nama asal yaitu Mbak Kizia. Jadi di sini saya akan melaporkan yaitu laporan yang pertama yaitu anatomi sistem kardiorespiratory. Jadi di sini untuk yang soal pertama adalah jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Kedua adalah jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir dan jelaskan valvularisasi arteri dan vena jantung. Jadi kita bakal memulai yang pertama terlebih dahulu yaitu sirkulasi fetal. Jadi kalau misalkan sirkulasi fetal ini tuh semua tuh bakal bermula dari plasenta. Nah, plasenta itu kan bakal terbentuk ketika setelah terjadi epididasi atau proses penempelan dari blastulasi ke dinding rahim. Nah, itu bakal mulai terbentuknya plasenta. Nah, dari plasenta ini dia bakal berlanjut masuk ke vena umbilicalis. Nah, vena umbilicalis ini tuh dia bakal membawa O2 atau oksigen. Yang kayak oksigen dia kemudian masuk ke ductus venosus. Setelah ductus venosus dia di bagian liver dia akan menjadi vena porta hepatica atau hepar, ingat aja kata hepar. Kemudian nanti dia bakal berlanjut ke vena cava inferior. Nah, setelah vena cava inferior otomatis dia bakal masuk ke atrium dexter atau di bagian jantung yang atas kanan ya. Kemudian dia bakal masuk ke foramen oval. Jadi foramen oval sendiri yang kita ketahui dia itu tuh adalah ketika saat fetal dia itu adalah foramen oval dan kemudian nanti dia bakal berobliterasi menjadi fossa ovalis ketika saat dewasa dan nanti dia tuh bakal mengalami penutupan fossa ovalis dan dia bakal mengalami penutupan ketika saat tekanannya itu di bagian atrium kiri atau ventrikel kiri itu sudah lebih tinggi. Atrium kirinya sudah lebih tinggi. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya habis dari foramen oval, nanti dia bakal sepertiganya itu ke ventriculus cordis dexter yang mengalirkan darah tuh ke pulmonal atau pulmonalis. Kemudian dia bakal masuk ke atrium sinistra, berarti dia langsung. Kemudian nanti dia bakal langsung masuk ke ventriculus cordis sinister. Habis masuk ke ventriculus cordis dia baru ke aorta. Nah, kemudian habis dari pulmonalis dia masuk ke atrium sinistra, masih sama dia masih kayak mengalami perputaran di bagian jantung, kemudian masuk ke aorta, terus habis itu sistemik seluruh tubuh kembali. Dia masuk ke sistem seluruh tubuh. Setelah dia masuk ke sistem seluruh tubuh, dia bakal kembali lagi ke cor melalui vena cava atau kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Jadi dia bakal kembali lagi ke jantung tuh mulai dari superior vena cava superior atau vena cava superior inferior. Kemudian dia masuk lagi ke atrium dextra. Nah, kemudian nanti dia masuk ke ventriculus cordis dexter di sini. Kemudian nanti sebelum masuk ke trunkus pulmonal dia bakal masuk ke ductus arteriosus yang dia bakal sebelum masuk ke pulmonal dia itu bakal masuk ke ductus arteriosus yaitu yang membawa karbon dioksida. Kemudian dia bakal masuk ke aorta descendens di bagian sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada ductus arteriosus yang dia itu tuh membawa karbon dioksida dan dia itu nanti bakal masuk ke aorta descendens. Dia nanti ini ada penggabungan dengan aorta descendens. Kemudian nanti dia bakal masuk ke arteri iliaca communis. Setelah di arteri communis dia bakal ke arteri umbilicalis di bagian umbilikal. Kemudian baru nanti di sini kita bisa lihat di sini ada arteri umbilicalis, kemudian dia kembali lagi ke plasenta seperti itu. Dan selanjutnya yang ke B ada gagalnya penutupan struktur fetal. Nah, kalau yang kita ketahui gagalnya struktur fetal itu tuh salah satunya adalah namanya pacten ductus arteriosus. Nah, pacten ductus arteriosus adalah gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Jadi yang tadi kalau misalnya kita ketahui ductus arteriosus kan dia ada di sini. Nah, dia itu tuh gagal menutup. Yang di bagian sini itu dia gagal menjadi obliterasi menjadi ligamentum arteriosum. Nah, kalau misalkan dia itu mengalami kegagalan menutup, otomatis dia itu terjadi adalah left fraction. Nah, jadi darah dari aorta sendiri dia tuh bakal masuk ke arteri pulmonalis seperti itu. Nah, kemudian dampaknya apa aja? Dia beban paru meningkat dan bisa menyebabkan sesak, gagal jantung dan umur. Nah, seperti di kasus berikut ini, seorang anak ini tuh kan sudah didiagnosis dia tuh mengalami tetralogy of Fallot. Nah, itu juga dia salah satu itu juga bakal mengalami gagal penutupan struktur fetal, yaitu salah satunya kemungkinan dia bisa mengalami pacten ductus arteriosus yang artinya ductus arteriosus itu tidak bisa menjadi ligamentum arteriosum. Nah, kalau misalkan dia itu tidak berhasil menjadi ligamentum arteriosum, dia itu tuh bakal membuat beban paru tuh meningkat, maka dia tuh ketika saat dia berlari, habis itu saat dia berlari atau dia sedang kegiatan bermain, dia tuh akan mengalami sesak napas. Nah, bisa kita lihat dari sini ini ductus arteriosusnya. Nah, dia tuh bakal harusnya tuh menjadi ligamen arteriosum. Itu seperti ini, tapi dia tidak bisa berubah menjadi ligamen arteriosum. Tetralogy of Fallot itu adalah 4 kelainan kongenital yang berupa ada 4. Salah satu apa ada aja ada ventricular septal defect. Nah, kalau misalnya VCD atau ventricular septal defect ini itu adalah lubang abnormal pada septum interventricularis. Nah, lubang abnormal berarti terjadi adanya bolong atau pelubangan di bagian hal yang seharusnya tidak terjadi, ada lubang seperti itu. Nah, bisa kita lihat dia tuh di bagian sini. Jadi ketika dia ada di ventricle dexter, dia tuh ada lubang menuju ke ventricle sinister gitu. Nah, makanya disebutkan ventricular septal defect atau ada lubang abnormal yang terbentuk di bagian sini masuk ke ventricular sinister. Kemudian ada pulmonary valve stenosis. Nah, di sini dia itu tuh ada penyempitan pulmonal valve atau valva pulmonal sehingga darah yang menuju paru-paru itu berkurang. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kayak gini. Jadi dia tuh ada resistensi atau penghambatan di mana dia tuh akan mengalami penyempitan di bagian aliran yang ini. Nah, sehingga sehingga darah yang menuju paru-paru itu bakal berkurang karena dia sulit atau bekerja lebih keras. Nah, sehingga nanti dia itu tuh malah alirannya darahnya yang harusnya ke trunkus pulmonal dia itu bakal berkurang karena dia itu balik lagi karena resistensinya tinggi. Jadi yang bisa menembus cuman dikit, terus dia bakal bisa berulang lagi balik lagi gitu. Nah, selanjutnya ada dextroposition aorta atau overriding di aorta. Nah, kalau misalkan overriding di aorta ini dia itu adalah pergeseran aorta ke kanan mengikuti FVCD atau ventricular septal defect yang terbentuk. Nah, ini tuh seperti apa? Jadi kalau misalkan kita lihat dextroposition tuh
yaitu adalah ketika keadaan aorta tuh bakal mengalami pergeseran karena mengikuti si ventricular septal defect, karena terjadi adanya lubang abnormal, otomatis itu kan dia tuh bakal aorta tuh bakal bergeser ada ke kanan kan, karena adanya kesannya ada penghambatan di bagian ini VCD yang terbentuk gitu. Nah, makanya dia akan bergeser kayak gitu. Terus habis itu terakhir ada right ventricular hypertrophy, yaitu hipertrofi kan, yaitu salah satunya adalah penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja jantung kanan tuh yang terlalu berat dan sehingga jantung tuh dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, bisa kita lihat kanan dia itu tuh banyak resistensinya dan dia tuh mengalami penebalan otot. Nah, ini kan lebih tebal dibandingkan yang normal, dia cuma segini kan. Yang normal terus dia nggak ada lubang, habis itu ini juga nggak bergeser ke kanan, habis ini juga nggak ada penghambatan atau resistensi. Habis itu kalau misalnya di sini dia tuh mengalami thickness atau penebalan otot ventrikel kanan yang menyebabkan dia itu tuh kerja jantung kanan tuh terlalu berat, makanya dia mengalami penebalan otot buat memperkuat. Tapi karena ada penebalan ini, hipertrofi ini tuh bakal menyebabkan gagal jantung seperti itu. Terus singkatnya, terus habis kita bakal membahas tentang vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, kalau misalnya vaskularisasi dan arteri jantung kita bakal mulai dari arterinya sendiri. Jadi kalau misalkan di sini kita bakal mulai dari aorta ascendens. Kalau aorta ascendens berarti kan dia aorta yang naik ya. Nah, kemudian itu tuh bakal bercabang menjadi arteri koronaria dextra sama arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria dextra itu ada di sini, bisa kita lihat arteri koronaria dextra, dan arteri koronaria sinistra itu di belakang, atau dia mengalir ke di bagian belakang atau posterior dari jantung. Terus habis itu dia bakal mengalami menjadi bercabang lagi ramus modus SA, terus kemudian ramus marginalis dextra dan ramus interventricularis atau posterior di bagian PDA. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ramus modus SA berarti kan ada yang namanya SA node. SA node itu kan sebuah yang bakal mengalami kerja listrik jantung yang paling kuat kan, dia yang paling berfungsi dan dia itu yang paling dibutuhkan atau dia itu sebagai pusatnya gitu. Nah, dia itu bakal ini menjadi ramus modus SA. Kemudian selanjutnya dia juga bakal ke ramus marginalis sinistra, ramus marginalis dextra dan ramus interventricularis posterior PDA. Ya gitu. Nah, ramus marginalis dextra itu yang di bawah ke sini, ini tuh nama dari tempatnya buat pengalirannya itu adalah septum arterium ventricularis. Jadi ada yang ventricularis dextra sama sinistra. Nah, ini intraventricularis di bagian anterior kan, dia itu tempat penempelan di bagian vaskularisasinya gitu di jantung. Terus habis itu bisa kita lihat di sini dia juga ada kan, ini ramus marginalis dextra sama arteri koronaria dextra kan. Nah, dia di bagian bawah, bisa ada arteri koronaria dextra di bagian kanan. Kemudian di sini dia juga bakal dari ramus interventricularis posterior, dia ada PDA. PDA itu tuh bakal ngarahnya tuh ke belakang. Nah, dia juga namanya adalah ramus dari interventricularis posterior. Habis itu selanjutnya ini ramus interventricularis posterior arteri koronaria dextra yang di bagian sini. Jadi dia itu tuh bakal ngalir nih, bisa kita lihat di sini dia kayak ada percabangan ke belakang. Dari sini seperti apa ke belakang. Nah, dia itu di bagian kanan tapi di bagian belakang gitu. Selanjutnya dia ada di bagian kiri. Nah, kalau namanya kiri dia itu adalah ramus interventricularis anterior atau LAD. Kemudian dia bakal ramus circumflexus, rami lateralis, dan LAD itu bakal bercabang lagi jadi rami lateralis, dan ramus circumflexus itu bakal menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dia bakal ada arteri koronaria sinistra, kemudian dia bakal menjadi ramus circumflexus arteri koronaria sinistra di bagian sini. Kemudian nanti dia juga bakal menjadi ramus marginalis sinistra dan ramus circumflexus, ini percabangannya ke belakang. Dan habis itu nanti dia bakal menjadi LAD interventricularis yang sinistra, interventricularis yang anterior, ramus interventricularis yang anterior dia ada di depan, jadi kebalikan dari yang dextra, dia di belakang, sedangkan yang sinistra ada di depan atau disebut dengan LAD. Kemudian ada ramus marginalis yang sinistra, yang di sini dia juga mengalami, nah dia itu gantian dia bagian yang ke belakang seperti itu. Maksudnya di sini ada mayoritas dari vena di bagian jantung. Jadi kalau misalnya vaskularisasi vena dari jantung sendiri itu tuh ada mayoritasnya itu adalah vasa venosa yang bermuara pada sinus coronarius dan menuju atrium dextrum. Bisa kita lihat, ini ada sinus coronarius. Nah, sinus coronarius itu kan, jadi mayoritas venosa itu pada jantung tuh bermuara pada sinus coronarius. Jadi sinus coronarius itu ada banyak vasa venosa. Nah, dia itu bakal menuju ke atrium dextrum atau di bagian sini, ini atrium dextrum. Kemudian dia juga ada apa aja? Jadi percabangan itu ada vena cardiaca magna, kemudian dia ada vena cardiaca parva, ini seperti ini vena cardiaca parva, habis itu dia ada yang magna, vena cardiaca magna, kemudian dia juga ada vena cardiaca posterior, itu di bagian belakang, kalau misalnya pasti di bagian belakang. Nah, ini kalau gambaran di bagian belakang, ini kan tadi yang ada vena cardiaca media itu di belakang, habis itu ada sinus coronarius juga, dia juga bakal percabangan lagi di bagian belakang tuh ada vena cardiaca posterior, kemudian juga dia bakal ada vena cardiaca parva di bagian belakang, kemudian ada yang bagian media, vena cardiaca media, kemudian sedangkan kalau vena cordis minime itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum caparum atau foramina venarum caparum itu di bagian halusnya dari jantung, di bagian atrium dexter kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal membahas laporan kedua. Jadi kalau kemudian pertanyaannya adalah jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Kemudian dia sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus, dan maka sinus masalah itu lebih sering mengalami sinusnya dibanding lain sinus lainnya. Baik, kita bakal membahas dulu tentang bagian-bagian sinus itu tuh ada di mana saja. Jadi sinus paranasal dan fungsinya itu apa? Jadi ada yang pertama tuh namanya sinus maxillaris. Kalau misal kita harus memahami apa aja di bagian organ respiratorius yang atas atau yang superior, nah dia itu tuh
bakal menjelaskan di bagian hidung kan. Nah, di bagian hidung tuh otak-otak yang saling membentuk. Itu biasanya itu juga memiliki sinus paranasalis. Nah, contohnya ada apa aja tulang frontal, misalnya os frontal, os etmoidal, kemudian os nasal, kemudian os maxillaris sama sphenoidalis. Tapi di sini yang ada sinus paranasalis adalah dari os ada 4, yaitu os frontalis, os etmoidalis sama os maxillaris dan os sphenoidalis. Nah, yang pertama adalah sinus maxillaris, otomatis dia ada di bagian sini, di os maxillaris di bagian sini, di bagian bawah mata. Kemudian dia juga ada sinus frontalis atau di bagian dahi, di bagian bawah yang mendekati dengan hidung. Nah, itu ada sinus frontalis namanya. Kemudian ada sinus etmoidalis atau di bagian tulang etmoidalis, dia juga ada sinusnya. Nah, dia kemudian terakhir adalah sinus sphenoidalis atau di bagian di bagian os sphenoid gitu, di bagian samping. Mengurangi berat relatif tengkorak. Kemudian dia juga akan meningkatkan resonansi suara. Dia juga sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Kemudian dia melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat dari hidup, sehingga dia itu bisa menstabilkan biar dia tidak terjadi shock atau gimana. Kemudian dia juga untuk melembabkan, salah satunya apa, seperti lendir yang ada di bagian hidung. Dia itu untuk berfungsi untuk melembabkan dan mengangkat udara inspirasi, dan dia itu sebagai pertahanan tubuh. Nah, selanjutnya muara-muara dari sinus paranasalis itu ada apa aja? Yang pertama ada untuk yang recessus sphenoid-omoidal, dia itu di bagian atas tuh, dia itu adalah muara dari sinus sphenoidalis. Ingat aja kata recessus sphenoid-omoidal, dia juga ada muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian ada meatus nasi superior. Jadi di bagian hidung itu tuh ada sebuah aliran jalur-jalur di mana dia itu tuh bakal disebut dengan meatus. Sedangkan ada juga di bagian lateral kafum hidung itu tuh yang namanya dua-duanya tuh di lateral, tapi ada meatus sama congka. Nah, congka itu tuh bagiannya, sedangkan meatus itu tuh di bagian bawah tuh yang mengalami perjalanan itu. Nah, kemudian kalau meatus nasi superior adalah muara dari selula etmoidalis posterior. Kemudian meatus nasi media itu tuh ada banyak, dia tuh memiliki beberapa bangunan. Nah, bangunannya tuh ada apa aja? Dia ada bula etmoidalis. Bula etmoidalis itu berbentuk kubah dan dia tuh merupakan muara dari selula etmoidalis yang media. Nah, kemudian ada hiatus semilunaris. Nah, hiatus semilunaris itu saluran melengkung di bawah bula etmoidalis dan itu sebagai muara dari sinus maxillaris yang akan kita bahas. Kemudian ada infundibulum etmoidal. Nah, infundibulum etmoidal itu ada di ujung anterior hiatus semilunaris. Terus habis itu di ujung anterior hiatus semilunaris, ya ada di ujungnya bagian depan dari hiatus semilunaris. Tadi kan hiatus semilunaris kan saluran melengkung di bawah medula, di bawah bula etmoidalis. Nah, sekarang kalau misalkan si infundibulum itu ada di bagian anterior hiatus semilunaris. Kemudian ada sinus frontalis dan selula etmoidalis anterior yang bermuara di sini. Jadi kayak muaranya dari sini itu juga ada sinus dari frontalis habis itu dan selula etmoidalis anterior. Nah, kemudian tuh mereka tuh bermuara tuh setelah melewati ductus frontonasalis. Dan kemudian ada proses uncinatus. Nah, proses itu sebagai batas bawah hiatus semilunaris gitu. Dan terakhir ada meatus nasi inferior yang ada di congka inferior juga. Dia itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis ini nasolacrimalis itu yang bakal berfungsi untuk mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis ausculti, dan ductus itu berawal dari ujung inferior dari saccus lacrimalis pada dinding anteromedial aorta gitu. Bisa kita lihat dari gambarnya. Jadi di sini ada yang namanya meatus nasi superior, meatus nasi medula, dan meatus nasi inferior. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan paling atas atau yang di bagian superiornya sendiri, dia itu tuh ada yang namanya muara dari selula etmoidalis posterior. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Kemudian di maaf, yang di sini, dia itu adalah pembukaan dari sinus sphenoidalis into recessus dari sphenoetmoidal. Nah, di sini jadi ini tuh ada sebuah pembukaan atau lubang yang dia di mana dia itu sebuah pembukaan dari sinus sphenoidalis yang dia itu sebagai muara, dia itu merupakan ada recessus sphenoetmoidal yang muaranya itu tuh ada si sinus sphenoidalis. Kemudian dia juga ada namanya opening dari posterior etmoidali dari sel itu lateral wall dari superior meatus. Jadi ini ada meatus superior di mana dia itu juga merupakan pembukaan dari etmoid selula etmoidali posterior gitu. Nah, kemudian di bagian tengahnya di sini ini tuh kan yang meatus media. Nah, meatus media itu kan ada beberapa bangunan yang banyak. Nah, contohnya tuh di sini ada hiatus semilunaris. Nah, hiatus semilunaris itu kan tadi dia itu disebut dengan saluran melengkung di bawah bula medula muara sinus dari maxillaris. Nah, dia tuh ini bisa kita lihat dia tuh kan di bawah bula. Nah, bula itu tuh yang ini. Jadi ada bula etmoidalis tuh yang titik-titik ini. Kemudian nanti dia bakal di bagian bawahnya itu tuh saluran melengkungnya itu namanya semilunar hiatus, dan dia tuh ada muara dari si sinus maxillaris. Jadi sinus maxillaris itu ada berada di bagian bawahnya atau di bagian semilunar hiatus. Kemudian nanti di bagian anteriornya bakal bertemu dengan infundibulum seperti yang sudah tadi kita bahas, seperti itu. Dia merupakan drainase dari sinus frontalis dan selula etmoidalis yang anterior di bagian sini. Oke, itu sama ya. Bagian sini. Nah, selanjutnya kemudian yang terakhir yaitu adalah meatus yang inferior. Dia itu adalah opening dari ductus nasolacrimalis yang bakal dia itu bakal mengalirkan air mata seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa tadi yang paling sensitif itu sinus maxillaris. Jadi kita bakal membahas letak muara dari sinus maxillaris itu tuh lebih tinggi. Kenapa? Karena osium sinus maxillaris itu ada di bagian superior, enggak. Jadi dia tuh ada di bagian atas bagian sini kan, dia ada di bagian medianya. Kemudian dia tuh drainasenya tuh bakal melawan gravitasi seperti itu. Mohon maaf ini salah ya. Ini ada di bagian sinus maxillaris itu ada di bagian media atau di bagian
ada di bagian meatus media gitu. Terus habis itu dia juga drainasenya tuh bakal melawan gravitasi sehingga jadi lendir tuh lebih mudah tertahan. Kemudian drainase ke meatus nasi medius tuh kan sebagai jalur ramai. Kenapa? Karena dia juga dibentuk oleh banyak bangunan seperti itu. Terus dia tuh banyak sinus yang bermuara di sini sehingga dia tuh bakal kalau misalkan bisa terjadi gampang bakal memunculkan adanya edema mukosa, kemudian infeksi sama alergi gitu. Nah, sehingga dia tuh bakal langsung menghambat banyak sinus, terutama tuh maksilaris karena yang paling berperan di bagian sinus ini, yaitu dia ada di bagian hiatus semilunaris itu. Kemudian bentuk sinusnya tuh paling besar atau sinus maksilarisnya itu bentuk dari sinusnya tuh paling besar, terus sehingga otomatis kalau paling besar kan produksi dari mukosa juga lebih banyak seperti itu. Terus hubungannya tuh hubungan dengan akar gigi dia tuh dekat dengan gigi molar atas, sehingga kalau misalkan terjadi infeksi gigi, dia tuh juga bisa menyebar melewati sinus gitu. Kemudian dia juga secara posisi anatomisnya tuh dia tuh bisa menyebabkan nyeri kas. Nah, makanya pada kasus ini tuh dia bisa menyebabkan nyeri pipi karena apa? Sinus maksilaris kan otomatis kan dia di bawah mata dan dia tuh dekat dengan bagian pipi-pipi. Sehingga kenapa dia tuh sering mengalami nyeri pipi. Seperti itu. Terus habis itu dia juga makin sakit saat menunduk gitu karena tekanan dalam sinusnya tuh bakal meningkat gitu. Karena tadi aku bilang dia itu ada gaya melawan dari gaya gravitasi. Maka kalau misalkan dia turun, otomatis dia juga bakal tekanannya semakin meningkat seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Bila ada kesalahan saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.